Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Sufyan Hadi, PhD. Saya salah satu dosen tetap di Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah perpindahan panas. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan total bobot 3 SKS, di mana total pertemuannya adalah 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali tatap muka dan 2 kali evaluasi yang terdiri dari evaluasi tengah semester atau biasa kita sebut ETS dan evaluasi akhir semester yang biasa kita sebut sebagai EAS. Mata kuliah ini akan membahas tentang pengantar perpindahan panas dan aplikasinya, kemudian dilanjutkan dengan mode-mode perpindahan panas seperti konduksi, konveksi, dan radiasi. Tidak hanya itu, setelah mereka dibekali dengan mode-mode perpindahan panas, maka kita akan memberikan contoh dan memberikan informasi terkait prinsip kerja dari boiler, heat exchanger, kondensor, dan lain sebagainya. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa diminta untuk mendesain alat penukar panas atau biasa kita sebut sebagai heat exchanger. Selain itu, mahasiswa diminta untuk mampu melakukan pengukuran terkait dengan alat penukar panas itu sendiri, yang terdiri dari besaran panas, besaran kecepatan, besaran flow atau aliran. Untuk nantinya bisa kita buat sebuah karya ilmiah atau buku yang bisa dipatenkan. Adapun capaian lulusan atau biasa kita sebut sebagai CPL meliputi CPL 4, CPL 5, CPL 6, dan CPL 12 yang telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan tim penjaminan mutu. Capaian pembelajaran mata kuliah antara lain CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, dan CPMK 5. 3 komponen utama dalam pembelajaran ini terdiri dari delivery, interaction, and assessment yang biasa kita singkat sebagai DIE. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang bisa langsung diunduh oleh mahasiswa melalui MyITS Classroom. Selain itu, saya memberikan presentasi di kelas untuk menunjang pemahaman mahasiswa terkait mata kuliah yang saya ampu. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran, baik dari video maupun dari kuis interaktif. Video yang saya dapatkan berasal dari internet atau dari pelatihan langsung yang saya dapatkan di industri. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa. Interaksi ini meliputi diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi. Asesmen yang saya lakukan mencakup asesmen formatif yang terdiri dari kuis, diskusi, tanya jawab di kelas, interaksi di kelas, tugas kelompok, dan lain sebagainya. Selain itu, ada asesmen sumatif yang terdiri dari ETS dan EAS. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu project based learning dan case study yang kita diskusikan bersama di kelas. Metode pembelajaran yang saya gunakan menggunakan metode interaktif, diskusi, tanya jawab di kelas, intuitif, dan lain sebagainya. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu textbook yang dikarang oleh Linus Stengel dengan judul Applied of Heat Transfer, kemudian juga
beberapa referensi-referensi lain dari textbook dan beberapa jurnal yang sudah saya terbitkan di international journal. Selain itu, kita juga menggunakan beberapa jurnal internasional verifikasi untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa terkait dengan keterbaruan yang ada di dunia industri. Berikut video pembelajaran terkait dengan mata kuliah perpindahan panas pada pertemuan pertama dengan bahasan pengantar perpindahan panas dan aplikasinya. Begitu, mari kita simak. Hari ini saya berada di ruang kelas Departemen Teknik Instrumentasi, tepatnya di 201. Hari ini perkuliahan kita adalah perpindahan panas kelas B yang jumlah mahasiswanya sekitar 30-an orang, 30 sampai 40 orang, tepatnya sekitar 38 orang. Untuk itu, mari kita masuk ke dalam. Selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai, kalau kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini saya mau cek absensi dulu. Hari ini sudah absen semua. Sudah siapa yang belum hadir hari ini? Apa datang semua? Hadir semua? Sudah semua ya? Di siang hari ini yang cukup panas, ya. Yang suasana cukup panas. Terus kita materinya tentang pengantar perpindahan panas dan aplikasinya. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan pertama, ya, pertemuan pertama terkait dengan perpindahan panas itu sendiri. Apa saja tujuan pembelajarannya? Jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mampu memahami prinsip dasar tentang perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian pokok bahasannya adalah tentang pengantar perpindahan panas. Buku yang kita menggunakan Heat and Mass Transfer Practical Approach yang disusun oleh Yunus. Kemudian yang kedua bisa menggunakan Introduction of Heat Transfer miliknya Impropera. Dua buku ini bisa kita gunakan dua-duanya, yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam pembelajaran dalam satu semester ke depan. Adapun sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami konsep dasar perpindahan panas dan aplikasinya. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Kemudian sekarang kita masuk ya ke materi kita yang pertama, tentang perpindahan panas atau bisa kita sebut sebagai kalor. Apakah ada yang bisa bantu menjawab? Apa yang Anda ketahui tentang perpindahan panas? Silakan mulai tunjukkan dulu. Silakan. Perpindahan panas itu perpindahan energi karena adanya perbedaan temperatur. Salah sederhana. Baik. Sudah benar ya. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, perpindahan panas itu sebenarnya kita ngejarnya kalau ada dua benda yang temperaturnya berbeda, pasti ada perpindahan. Panasnya akan berpindah. Ada temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang tadi yang disampaikan oleh teman saudara sudah benar. Nah, apa saja sebenarnya mode-mode perpindahan panas? Kita ada 3 yang akan kita fokuskan di sini. Ada perpindahan panas secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Ya. Ada yang tahu perbedaannya? Apa yang Anda ketahui tentang konduksi? Silahkan mengajukan tangan. Silahkan. Untuk konduksi itu perpindahan panas yang proses perbedaannya itu metodenya dia atau tidak. Oke, benar sekali ya. Terima kasih.
Kalau konduksi kita melihatnya memang mediumnya diam. Itu yang bisa kita jadikan catatan penting. Bahwa kalau mediumnya diam berarti itu konduksi. Kemudian yang konveksi, ada yang bisa menjelaskan apa itu konveksi? Silakan. Konveksi itu berupa datar atau gas, medianya itu bergerak. Oke, kalau konveksi medianya bergerak dan berupa gas dan air, ya, betul sekali ya. Kemudian yang terakhir radiasi, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya apa yang disebut dengan radiasi? Silakan. Angkat tangan. Ya. Radiasi itu tanpa ada perantara. Oke, tanpa ada zat perantara. Oke. Sudah benar, terima kasih ya. Jadi memang beda-bedanya dari tiga-tiganya itu adalah kalau konduksi dan konveksi itu ada zat perantara yang pakai medium. Kalau radiasi tidak ada perantara. Kalau konveksi mediumnya itu adalah bergerak ya untuk konveksi. Kalau konduksi mediumnya diam, jadi dia konduksi. Ini gambar ilustrasi ya yang bisa kita jadikan acuan ya sebagai contoh dari perkuliahan kita hari ini ya. Jadi ada konveksi, ada mediumnya bergerak, itu udara di sini ya. Jadi kalau kita ini ada api, kemudian kita taruh tangan kita di atasnya, maka otomatis panas yang ada di api ini akan dibawa oleh udara ke atas tangan kita sehingga tangan kita merasakan hangat. Kemudian ada yang konduksi. Kalau konduksi dia pakai perantara, perantaranya diam. Kemudian ada kita pakai besi, misalkan besi baja, kita dekatkan pada apinya, maka panasnya akan mengalir melewati mediumnya dia, sehingga tangan kita lama-kelamaan akan merasa panas. Kemudian yang terakhir itu radiasi. Radiasi itu tanpa perantara. Jadi karena adanya efek gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh api sendiri, sehingga panasnya bisa sampai ke tangan kita. Itu perbedaan mendasar tentang mode-mode perpindahan panas baik konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ini saya coba aplikasinya di mana. Jadi materi kita selain pengenalan tentang perpindahan panas, kita juga ada aplikasi perpindahan panas itu sendiri. Aplikasinya banyak sekali sebenarnya ya. Kalau di kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali ya. Misalkan kita memanaskan air misalkan ya, kemudian maka panasnya akan berpindah dari api ke air. Kemudian apalagi kemudian kita menjemur baju di bawah sinar matahari, itu juga masuk dalam perpindahan panas. Contoh aplikasi dari perpindahan panas. Dan di sini saya mencoba memberikan contoh aplikasi perpindahan panas ya. Yang ini juga merupakan contoh dari yang sudah saya aplikasikan sendiri ya, dari paper saya ambil dari paper saya ini contohnya supaya lebih mudah ya cara penyampaiannya. Nah ini nanti ada di sini ada ini yang kita sebut sebagai rapid compression and expansion machine, yaitu salah satu simulasi untuk mensimulasikan ya combustion dan perpindahan panas pada dinding pembakaran. Dinding pembakarnya di sini ya, di window ini kita sebut sebagai window. Kemudian ini adalah eksperimen aparatusnya. Untuk detailnya, nah ini, jadi ini ada udara masuk, udaranya dimasukkan lewat sini karena pembakaran itu dilakukan apabila ada bahan bakar dengan udara, sehingga perlu ada udara masuk. Nah, udara masuknya dari sini. Udara masuknya kemudian ini keluarnya hasil emission gas outnya, hasil pembakarannya dikeluarkan lewat yang orange ini. Kemudian ini operatingnya, nah ini salah satu contohnya. Nah, ya, saya ulangi lagi slide-nya. Jadi ketika dia pembakarannya, nah ini adalah proses pembakarannya.
apinya. Kemudian ini merupakan ruang bakarnya di sini. Kemudian nanti karena ada api di sini, maka otomatis panasnya akan ditransfer ke dinding-dinding ini. Ya. Ini yang kita sebut sebagai perpindahan panas secara apa? Secara apa? Ada berapa perpindahan panas di sini? Silahkan. Ada menghitung. Ada berapa? Silakan. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Saya ulangi lagi ya. Jadi dia terbakar, ya, bahan bakarnya terbakar, terus dia bergerak. Ada berapa perpindahan panas? Dua. Ada? Ada dua. Apa saja? Silahkan ajukan tangan. Silakan. Apa saja? Itu apa saja perpindahan panas tadi? Oke. Sekarang saya balik. Apakah ini bisa disebut sebagai konduksi? Ada model perpindahan konduksi? Ada. Yang dari mana? Dari Oke. Dari panas ke dindingnya. Satu perpindahan panas. Yang kedua, apakah ada konveksi di sini? Ada. Dari mana? Ya, karena di sini fluidanya bergerak, ya. Maka dia perpindahan panas secara konveksi. Apakah ada radiasi? Yakin tidak? Ya atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Kalau kita tutup pakai window ya di sini, pakai kaca. Kemudian ada panas yang muncul gitu. Apakah itu tidak ada? Kita melihatnya ada apa tidak? Ada perpindahan secara radiasi atau tidak? Ada. Jawabannya ada. Tapi kesannya tidak besar. Jika dibandingkan dengan konveksi dan radiasi dan konduksi. Nah, kita ukur alat ukur konduksinya. Alat ukurnya kita menggunakan yang kita sebut sebagai heat flux sensor atau sensor panas, sensor heat flux ya. Kalau dari dasarnya sendiri ya, jadi dari perpindahan panasnya heat flux difficult to obtain directly within combustion chamber. Heat flux itu sebenarnya apa? Yang bisa mengajukan tangan heat flux? Silakan. Besarnya heat flux itu adalah besarnya rate panas per satuan luas. Jadi sebenarnya heat flux itu adalah berapa sih panas yang di panas api tadi, panas api per satuan luasnya berapa? Nah, pengukuran langsung panas api itu tidak dimungkinkan. Karena apa? Karena durasinya sangat sedikit, ya. Durasinya yang short duration, durasinya sangat pendek, sehingga kita perlu perlu alat ukur yang bisa mengukur, yang bisa mencerminkan nilai heat flux sendiri. Jadi di sini kita menggunakan heat flux sensor yang
ditanamkan ke dalam dindingnya. Ini sensornya ini ya, bukan sensornya ya. Ini ditanamkan pada dindingnya. Di sini tuh bahan bakarnya di sini, terbakarnya di sini, ini apinya di sini. Kemudian dindingnya ini, kemudian ini sensornya. Ada sensor, dua sensor. Kemudian sensor ini nanti kita ukur, ini sensor heat flux yang terdiri dari dua sensor termokopel, satu yang termokopel yang di depan dindingnya, yang ada di surface-nya dan ada di dalam dindingnya. Ini dindingnya ya, dindingnya ini. Kemudian ini luar, ya. Kemudian ini ada cooling oil. Kemudian di sini adalah makanannya. Di sini adalah dua sensor panas di permukaan sama di dalam. Ya. Kita ukur ada 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Peletakan sensornya ada 5, ada kuning, ungu, kemudian ada yang biru ini, ada yang hijau, sama ada yang merah. Jadi ada 5 sensor yang diinstal atau ditaruh di beberapa titik untuk mengetahui distribusi perpindahan panas. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, bahwa yang warna biru ya, bahwa the pilot injection spray ya, dia ada di titik atas yang di sini ya. Yaitu adalah panasnya paling lama di sini. Dia mendapatkan panas paling lama, cuman dia karena tekanannya kecil sehingga tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap. Kemudian ini adalah distribusi dari perpindahan panasnya ya, dari 5 titik yang diinstal, dan panasnya itu muncul di sepanjang dinding dan ditransfer ke dalam dindingnya, sepanjang permukaan, kemudian panasnya dinding ke dalam ke permukaannya ya, yang kita sebut sebagai perpindahan panas secara konduksi. Dalam artinya apa? Artinya perpindahan panas konduksi sendiri di sini ya, digunakan sebagai tools atau alat ukur untuk menghitung heat flux. Karena tadi permasalahannya sudah disampaikan bahwa heat flux itu tidak bisa diukur secara langsung. Sangat sulit sekali mengukur heat flux secara langsung. Karena apa? Karena apinya bergerak. Sehingga dia didekati dengan perpindahan panas secara konduksi tadi. Ya, jadi dari permukaan ke inner dinding itu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Silakan. Saya kan di sebelumnya kan ada 5 sensor. Ya. Jadi kan pertanyaannya kan ada 2. Ya. Itu biar tahu kayak peletakan sensor yang benar itu kayak gimana. Tadi kan juga ada termokapel Grup G. Nah itu dipakai itu bedanya sama sensor lainnya itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus. Di sini kita menggunakan heat flux yang terdiri dari tipe K dan tipe J. Kenapa kita pakai tipe K dan kenapa kita pakai tipe J? Itu pertanyaan bagus. Itu karena kita mengadopsi bahan yang ada pada sisi vertikal dan sisi horizontalnya, yang atas dan bawah itu berbeda. Jadi yang ini ya, nah itu yang sini. Jadi ini kenapa kita yang sini? Jadi kalau kita lihat yang warna merah dan warna hijau itu ada pada dinding yang berwarna abu-abu. Sementara 3 sensor lainnya itu ada pada dinding yang warna hitam. Oke? Sampai sini Pak dulu. Nah, karena bahannya antara abu-abu dan hitam ini berbeda, dia terdiri dari 2 bahan yang berbeda. Yang abu-abu ini, ya, yang biasa kita sebut sebagai silinder, ini adalah bahannya dari steel, dari baja. Nah, kemudian yang hitam itu dari aluminium. Sehingga sensornya kita sesuaikan dengan bahannya.
Karena ini bahannya dari baja, maka kita pasang tipe K. Karena tipe K itu bahannya baja dari konstantan. Untuk yang diplak pakai tipe baja, diplak baja. Sementara yang tipe K itu adalah aluminium dan kumul. Sehingga yang diinstal di warna hitam ini karena dia terbentuk dari aluminium, dia menggunakan yang tipe K. Itu pertanyaan bagus. Karena sebelumnya juga di tugas akhir itu malah baca saya tembus seperti itu. Jadi terkadang kita itu salah dalam pemilihan sensor supaya transfer panasnya bisa optimal. Silakan, sudah lagi. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, maka hari ini saya menyiapkan evaluasi. Silakan dibuka di MyInvest Classroom-nya. Ada short quiz, soalnya ada 10 soal. Waktunya adalah 15 menit. Multiple choice, jawaban singkat. Waktunya 15 menit. Silakan dikerjakan ya. Sambil mengerjakan, nanti setelah ini juga ada tugas kalian membuat aplikasi dari perpindahan panas sendiri. Nanti di-upload di MyInvest Classroom. Saya kasih waktu 2 hari. Jadi kalau hari ini tanggal 8, berarti maksimum tanggal 10. Jadi maksimum tanggal 10, silakan di-upload maksimum tanggal 10. Pakai kertas satu lembar saja. Kemudian ada jelaskan. Jelaskan di situ pakai garasi kemudian di-upload di MyInvest Classroom. Untuk yang shortcutnya silakan dikerjakan mulai sekarang. Waktunya 12 menit. Marilah kita akhiri kegiatan kita hari ini. Ya, marilah kita akhiri dengan bacaan doa kita bersama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video pembelajaran mata kuliah perpindahan panas di program studi Teknologi Rekayasa Instrumentasi Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi Indonesia. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sertifikasi dosen. Semoga dengan adanya video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2022. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.